Hai guys, by the way gimana kabar kalian? Kali ini Dalam Rumah bercerita tentang kota kecil yang terisolir karena badai salju ekstrim selama 30 hari. Namun di musim dingin kali ini, banyak makhluk mengerikan yang memburu seluruh warga kota. Gak pakai kata ampun, mereka terus membantai setiap warga yang ditemukan. Kira-kira seperti apakah kengeriannya? Nah, daripada banyak cincau, mending langsung saja kita bahas. Dan terima kasih sudah klik video ini. Berlatar di Alaska di utaranya Amerika, terdapat daerah terpencil yang dikelilingin hamparan salju sepanjang 80 mil. Daerah tersebut juga diselimutin musim dingin yang ekstrim selama 30 hari setiap tahun, yang membuat daerah itu terisolir karena badai salju menghalangi jalur transportasi. Seorang pria misterius baru saja berlabuh menggunakan sampan kecil yang berasal dari kapal besar tersebut. Di hamparan salju yang putih bersih, ia menyusuri jalan dan terlihat mulai menggigil hebat. Sebelum terjadi hipotermia, ia berhasil mencapai kota kecil yang bernama Barrow. Hari itu, menjelang matahari terakhir terbit karena badai salju segera turun tanpa henti yang akan menutupi seluruh kota selama 30 hari ke depan. Di hari berikutnya, sheriff bernama Eben dan Billy baru saja menemukan HP milik warga yang dilaporkan menghilang, tapi ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Entah apa tujuan pelaku sebenarnya. Strange. Kemudian Billy mengajak Eben menikmati matahari terakhir, karena sebentar lagi badai salju akan segera turun. Tapi di momen saat ini, Eben teringat dengan mantan istrinya yang bernama Stella. Mereka bercerai perkara suatu hal dan rumah tangganya juga tidak dapat diselamatkan lagi. Sampai-sampai Stella harus meninggalkan kota Barrow hari ini. Sedangkan di tempat lain terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Sementara itu, Eben dan Billy mendatangi rumah seorang warga bernama Blower. Mereka memberi peringatan kepadanya karena oli yang tumpah mengotori jalanan. Tidak lama berselang, Eben dapat laporan dari radio bahwa ada asu milik warga setempat yang dibantai. Di saat yang bersamaan pula, Stella yang sedang menuju ke bandara, namun kejadian yang tak terduga pun terjadi. Akibatnya, mobil Stella menyangkut dan terjebak di jalanan yang sepi. Ia sama sekali tidak mempermasalahkan pemuda yang menabraknya karena di pikirannya adalah takut ketinggalan pesawat. Walau sebenarnya tengsin, ia terpaksa menghubungin Eben minta bantuan. Di saat itu, Eben tidak bisa menjemput karena harus menemui warga yang asunya dibantai. Jadi, Eben menyuruh Billy mengantarkan Stella ke bandara. 3:55. She needs a ride to the airport. Walaupun sudah berusaha, tapi pesawat terakhir baru saja berangkat sedetik yang lalu. Itu artinya Stella terjebak di kota Barrow selama 30 hari ke depan. Cilakanya lagi, ia tidak punya rumah dan dipecat dari pekerjaannya, sehingga Billy menyarankannya numpang di rumahnya Eben. Sementara itu, Eben bertugas mengecek asu milik warga yang dibantai seseorang. Dari lukanya, terlihat jelas sang pelaku sangat sadis, bahkan pelaku juga membantai asu di dalam kandang. Namun motif pembantaian ini sama sekali tidak diketahui. Karena kondisinya baru saja dibunuh, Eben berjanji mencari si pelaku sampai ditemukan. Di waktu yang bersamaan, pegawai yang baru pulang bekerja dari proyek langsung dibunuh dengan sangat cepat dan brutal. Entah apa yang menyerang mereka, di saat itu hanya si Eneng yang selamat dan bersembunyi entah di mana. No whiskey. Di tengah kota, sosok misterius di awal film tiba-tiba muncul di warungnya Mpok Siti. Anehnya, pria asing itu memesan daging mentah dan membuat keributan. Untungnya Eben datang lalu mengajaknya mengobrol di luar warung. Tapi pria misterius itu justru nantang adu jontos. Alhasil, kepalanya ditodong Stella yang kebetulan juga ada di lokasi. Pria itu ditahan dengan tuduhan menyerang petugas. Kemudian Stella berkata, dia ingin menemani Eben sekaligus juga menemui adik dan neneknya.
Lantas, Eben pun setuju dan mengajak Stella pergi guna menjebloskan orang asing tersebut. Di ujung kota, seorang pekerja telekomunikasi diganggu suara yang aneh. Saat mengecek keadaan, tiba-tiba lampunya padam. Diduga suara aneh itu berasal dari luar gedung. Sosok tadi cepat menghilang dan sekarang berada di belakangnya. Singkat cerita, diduga pria bernama Mukidi ini adalah pelaku pembantaian asu maupun ponsel warga yang dibakar tempo hari. Eben segera menanyai asal-usul Mukidi dan caranya bisa masuk ke kota ini di tengah badai yang mulai turun. Namun, Mukidi tidak menjawab sambil tersenyum memperlihatkan gigi karatannya. Karena diinterogasi tidak berhasil, kemudian Eben pergi. Di laci, ia menemukan daun ubi kering milik adiknya yang bernama Jack. Tapi Eben sama sekali tidak menjebloskannya ke penjara. Tidak lama berselang, jaringan internet dan telepon tiba-tiba mati. Lalu Mukidi kembali berkata, sebentar lagi dia akan dijemput seseorang dan kalian semua akan mati. Namun saat itu tidak ada seorang pun yang peduli dengan ancamannya. Sedetik kemudian, lampu seluruh kota langsung padam. Eben bermaksud mendatangi pekerja jaringan guna menanyai apa masalahnya. Namun sesampainya di sana, dia melihat gedung telekomunikasi sudah acak-acakan. Tak jauh dari lokasi ditemukan ceceran darah dan kepala manusia. Dirasa ada bahaya, Eben segera menyuruh warga tetap berada di rumah masing-masing dan mempersiapkan ketapel untuk berjaga-jaga. Tanpa banyak tanya, para warga pun menuruti himbauan tersebut. Namun siapa sangka makhluk ganas itu tiba-tiba muncul di rumah seorang warga. Sementara di kantor sheriff, Mukidi mengoceh tentang makhluk kuno bergigi tajam dan tidak terkalahkan. Dia juga berkata, kematian segera mendatangi mereka semua. Otomatis yang mendengarnya langsung ketar-ketir, sehingga Jack yang kesal langsung dimanfaatkan Mukidi. Beruntung Eben datang dan langsung menanyakan tentang orang misterius yang menjemput Mukidi, yang diduga orang itulah yang melakukan pembunuhan keji di kotanya. Tapi Mukidi tidak menjawab dan lagi-lagi memperlihatkan gigi karatan yang berbusa. Where are they? Wait till the power's back. We'll work our way from south. Dirasa buntu, Eben bermaksud mencari pelaku pembunuhan dan Stella juga bersedia menemaninya. Sedangkan adik dan neneknya ditugaskan menjaga Mukidi. Ketika di jalanan, mereka berdua dihadang sekelompok orang. Saat diteropong, rupanya kelompok itu memiliki gigi yang runcing. Sontak saja Eben langsung kabur. Baru juga selamat dari kematian, tetapi kemudian nenek Eben memanggil minta bantuan. Setibanya di kantor sheriff, betapa terkejutnya mereka melihat genangan darah di lantai dan tidak menemukan siapapun kecuali Mukidi. Diduga kuat adik dan neneknya telah tewas diserang pembunuh. Saat ditanya, Mukidi mengaku tidak melihat pembantaiannya, akan tetapi dia mendengar jeritan yang memilukan. Sambil menangis ketakutan, Mukidi minta dibunuh di saat itu juga. Akan tetapi, Eben tidak melakukannya walaupun sebenarnya dia sangat ingin. Di sisi lain, ketua vampir bernama Manto menyuruh anggotanya membrutal di seluruh kota tanpa menyisakan seorang pun yang hidup. Mereka memulai aksinya dari salah seorang rumah warga. Tanpa perlawanan yang berarti, mereka begitu mudah membunuh setiap warga yang ditemukan. Lalu, pembantaian semakin meluas. Kengerian pun menyelimuti seluruh kota.
Orang-orang yang selamat kembali berkumpul di warungnya Mpok Siti. Mereka begitu ketakutan melihat orang terdekatnya tewas mengenaskan. Cilakanya lagi, makhluk itu sukar dimusnahkan walaupun diberondong dengan peluru. Intinya, makhluk itu kembali hidup. Tidak lama kemudian, Eben dan Stella pun datang. Eben sedang menemukan adiknya yang ternyata masih hidup. We get you guys someplace. Di saat itu, Eben menyarankan mereka semua pindah ke tempat yang lebih aman, yaitu rumahnya si Carter yang memiliki gudang di atap rumahnya. Sementara, dia dan Stella bertugas mengalihkan perhatian makhluk tersebut. Tak disangka-sangka, makhluk itu segera menangkap mobil yang melaju kencang, lalu menghempaskannya ke tanah. Hampir mereka tewas, tapi beruntung Blower segera datang membantu dengan truk andalannya. Alhasil, mereka pun selamat dan langsung kabur dari lokasi. Makhluk ganas itu pun juga tidak mengejar mereka. Lalu kemudian mereka bertiga menuju ke rumahnya Carter. Nampak tangga yang disembunyikan sangatlah sulit ditemukan dan mereka juga tidak boleh membuat keributan. Terdengar letusan tembakan yang berarti persembunyian warga lainnya telah ditemukan. Sedikit demi sedikit kelompok ini akhirnya mulai sadar bahwa makhluk itu adalah vampir Twilight Saga. Tapi masalahnya mereka tidak tahu kelemahan maupun cara membunuh vampir tersebut. Karena harus bertahan hidup, Eben menyarankan untuk menjatah makanan dan berjaga bergiliran sampai menemukan solusi. Mendengar vampir ngacak-ngacak rumah tetangga, sebagian kelompok memutuskan melawan sekarang karena cepat atau lambat persembunyian mereka pasti ditemukan. Tapi sebagian tidak setuju sehingga perdebatannya menjadi pertarungan. Blower buru-buru melerai pertengkaran sebelum didengar oleh vampir. Tak lama kemudian, Eben memperingatkan mereka bahwa stok makanan yang menipis. Bila ada kesempatan, dia akan mencarinya di luar. Di sisi lain, Manto mengatakan tentang Mukidi yang ternyata sengaja dilepaskan ketika kapal mereka berlabuh di Alaska. Dan diam-diam vampir ini membuntutinya. Dengan kata lain, Mukidilah yang menuntun vampir itu sampai di kota. Berkat jasanya, Mukidi mendapat hadiah. Sudah seminggu mereka bersembunyi, lalu tiba-tiba saja ada seorang wanita nekat keluar rumah dan berteriak minta tolong. Eben langsung mengintip dari celah-celah dinding yang ternyata wanita itu adalah umpan supaya manusia lain keluar dari persembunyiannya. Vampir botak marah lantaran umpannya yang gagal. Namun, mereka yakin masih banyak manusia lain yang bersembunyi di suatu tempat. Lantas, Eben pun memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar mencari makan. Tetapi, dia menemukan seseorang bersembunyi di kolong rumah. Dan karena wanita itu tampaknya tidak berguna lagi, kelompok vampir itu mulai menyiksa makanannya. Eben kembali fokus menyelamatkan seorang pria yang masih hidup tapi terluka parah di kakinya. Saat ditolong, ternyata bapak itu mulai berubah menjadi vampir. Rupanya, bapak itu terkena cakaran vampir yang sebelumnya. Sontak Eben langsung mundur, akan tetapi bapak itu berusaha menggigit. Akhirnya Eben tahu cara membunuh vampir, yaitu memenggal kepalanya. Setiba di rumah, Eben langsung tumbang karena penyakitnya kambuh dan parahnya obatnya hilang saat adu mekanik dengan vampir yang tadi. Sementara itu, Manto jadi tahu bahwa ada segelintir manusia yang masih hidup bahkan bisa membunuh anggotanya. Saat giliran berjaga, Stella malah molor sehingga dimanfaatkan seorang kakek pikun untuk kabur. Beruntung kakek itu kepergok anaknya sendiri. Namun sang kakek beralasan ingin pergi boker, padahal sebenarnya dia kabur melalui jendela. Dad? Sontak Wilson panik dan mendorong Stella yang berusaha mencegah. Keributan tadi didengar oleh Eben.
kemudian Stella berkata Wilson pergi mencari ayahnya. Rupanya pintu depan tidak dikunci Wilson, sehingga vampir dapat masuk ke dalam rumah. Eben dan Stella buru-buru bersembunyi di suatu ruangan. Untungnya vampir botak teralihkan dengan teriakan Wilson yang mencari ayahnya di luar. Lalu tiba-tiba Eben dan Stella masih bisa selamat dan loteng persembunyian mereka juga tidak ketahuan. Eben bisa memahami atas kenekatan Wilson barusan karena tidak mungkin dia berdiam diri ketika tahu bahaya mengancam orang terdekatnya. Dan itulah yang namanya keluarga dan harus siap berkorban. Di tengah perbincangan yang serius, tiba-tiba inilah yang terjadi. Awalnya dikira vampirlah yang datang, tetapi rupanya badai salju yang sedang turun. Mumpung penglihatan kurang jelas, sehingga badai ini dimanfaatkan untuk mencari makanan. Setiba di warung sembako, mereka mengambil semua keperluan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Tak lama kemudian, terdengar suara kunyahan seseorang yang ternyata berasal dari bocil yang sedang makan leher kakaknya sendiri. Wanna play with me now? Vampir ingusan sangat berbahaya karena gesit dan kecepatannya. Lalu tiba-tiba Jack sedih karena tidak menyangka memenggal bocil ingusan tersebut. Mendengar itu, Eben pun mengatakan tindakannya sudah tepat dan telah menyelamatkan mereka semua. Tepat di hari ke-18 terlihat badainya juga mereda. Mereka menyusun sebuah rencana untuk melawan para vampir yang mungkin saja terbakar dengan sinar matahari. Meskipun berhasil atau tidaknya itu masih gambling, mereka tetap mencobanya dengan menggunakan sinar ultraviolet sebagai pengganti sinar matahari. Dan Ebenlah yang akan mengambil resiko untuk melakukannya. Dia langsung berlari menuju ke rumah neneknya yang memiliki lampu ultraviolet sambil terus berteriak memancing vampir keluar. Sedangkan yang lainnya pergi ke kantor sheriff, namun di pertengahan jalan tak disangka inilah yang terjadi. Mereka langsung ngibrit meninggalkan kawan yang disergap vampir. Sampai akhirnya mereka pun tiba di kantor sheriff. Anehnya, jasad Mukidi menghilang dari sel tahanan. Kembali ke Eben yang ditemukan vampir, tetapi dia sudah menyiapkan lampu sinar ultraviolet sambil menunggu vampir masuk ke dalam rumah. Bak bandeng yang gosong, vampir tersebut langsung terbakar terkena sinar ultraviolet. Generator rumah yang di belakang kemudian dicabut oleh vampir. Eben bergegas kabur mencari tempat bersembunyi. Melalui radio, Eben melapor ke teman-temannya jika cara tadi berhasil. Namun saat ini dia sedang terjebak. Mendengar itu, Blower berencana mengalihkan perhatian vampir. Dia juga siap menghadapi segala resikonya demi menyelamatkan Eben. Di saat itu, Blower banyak menghabisi jongos-jongos vampir, dan dia juga punya rencana untuk membunuh mereka sekaligus. Sampai akhirnya, dia pun berhasil menuntun vampir sampai di suatu gedung, akan tetapi ternyata dia gagal. Eben mengira Blower meleduk, lantas dia pun segera pergi. Padahal sebenarnya Blower masih hidup. Singkat cerita, Eben tiba di kantor sheriff, lalu dia mengatakan Blower tewas dengan cara yang mengerikan. Eben juga menyesal kemarin sempat menilang Blower perkara oli yang tumpah. Tiba-tiba saja Carter mengaku mulai berubah menjadi vampir. Rupanya dia sempat dicakar vampir bocil yang tadi, yang mana akhirnya Carter minta dieksekusi di salah satu ruangan tertutup sebelum kesadarannya menghilang. Dengan berat hati, terpaksa orang baik ini langsung dieksekusi.
Sekarang hanya tersisa 5 orang dan untuk sementara ini mereka semua tetap berada di kantor sheriff sampai di hari yang ke-27. Ketika itu, Eben melihat kode-kodean dari rumah rekannya. Mengetahui sahabatnya itu masih hidup, Eben pun segera ke rumahnya sambil ditemani Stella. Betapa terkejutnya mereka saat melihat istri dan anak Billy rupanya tewas di tangan Billy sendiri. Dia melakukan itu lantaran tidak mau keluarganya menjadi vampir. Billy sebenarnya ingin menyusul keluarganya di surga, tapi kadarullah pistolnya macet. Eben langsung emosi karena bisa-bisanya Billy membunuh keluarganya sendiri. Don't ever hurt them. Lalu mereka bertiga kembali ke kantor sheriff yang ternyata sudah kosong. Eben beranggapan barangkali adik dan yang lainnya sedang OTW ke pabrik sawit. Saat mereka sedang menyusul, terlihat seorang bocil di jalanan yang diduga adalah manusia. Tanpa pikir-pikir, Stella langsung menyelamatkannya. Namun ternyata ada vampir yang melihat. Lagi-lagi Eben menjadi pengalih perhatian vampir. Sementara itu, Billy dan Stella lebih dulu OTW ke pabrik sawit. Setelah berhasil kabur dari kejaran vampir tersebut, Eben langsung menuju ke pabrik di ujung kota. Tapi setiba di sana, ternyata Stella dan Billy belum sampai, yang berarti ada sesuatu yang menghambat perjalanan mereka berdua. Sontak Eben panik dan mulai mencari tempat yang tinggi untuk mengintip, namun di jalanan mereka tidak terlihat. Stella, this is Evan. Stella, come in. This is Evan. Where are you? Rupanya Billy sedang beristirahat sebentar, tetapi lokasinya diketahui vampir botak. Alhasil vampir tersebut langsung melapor ke Manto yang saat ini sedang bertayamum. Intinya, vampir botak itu kembali ditugaskan Manto untuk mengikuti Billy secara diam-diam guna mengetahui tempat persembunyian manusia. Singkat cerita, Billy yang sudah tiba di pabrik dan masih belum sadar saat ini seekor vampir sedang menguntitnya. Lalu tiba-tiba Billy mulai berubah menjadi vampir dan hilang kesadaran. Dengan berat hati, Eben terpaksa memenggal kepalanya sampai putus. Beberapa hari berlalu dan saat sedang berkumpul, tiba-tiba radio Eben berbunyi. Rupanya Stella yang menghubungi dan mengungkapkan lokasinya berada di kolong mobil. Berbarengan dengan itu, kelompok vampir rupanya sedang mencari vampir botak dan tempat mereka mencari persis di sekitar lokasi Stella bersembunyi. Mengetahui Stella dalam bahaya, Eben pun berjanji menyelamatkan Stella bagaimanapun caranya. Tak lama berselang, si Eneng berkata vampir sedang membocorkan pipa-pipa minyak. Rupanya vampir membakar dan menghancurkan seluruh kota supaya manusia keluar dari persembunyiannya. Tapi tujuan utamanya adalah menghilangkan jejak pembantaian. Dengan begitu, manusia di kota lain mengira kota ini mengalami kebakaran hebat yang otomatis keberadaan dan jejak mereka juga tidak diketahui. Lalu selanjutnya, vampir ini berencana menyerang kota terdekat. Maka dari itu, Eben memiliki rencana yang sangat edan, yaitu menyuntikkan darah hitam vampir ke tubuhnya sendiri. Alhasil, kekuatan fisiknya berkali-kali lipat meningkat, yang berarti dia mampu melawan vampir sendirian. Sebelum kesadarannya hilang, Eben minta maaf kepada adiknya dan Jack disuruh menjaga Stella. I can smell your blood. Eben langsung OTW ke tempat vampir berkumpul. Tanpa basa-basi dan bahkan tanpa berkata-kata, dia langsung ngajakin ribut. Di tengah kekalahannya, Eben berteriak supaya Stella pergi dari lokasi. Untung saja vampir itu tidak paham bahasa Inggris.
Vampir senior tewas di tangan vampir kemarin sore. Vampir-vampir yang lain pun langsung ciut dan kabur entah kemana. Tak lama lagi matahari terbit, warga kota mulai bermunculan dari persembunyiannya, dan Stella sendiri hanya bisa menangis melihat mantan suaminya mengorbankan diri. Dengan perasaan yang hancur, Eben mengajaknya pergi ke atas gunung, yaitu tempat pacaran mereka pertama kali. Di saat itu, mereka berdua mengingat semua kenangan manis selama ini, sampai akhirnya Eben hangus terbakar tepat ketika matahari benar-benar muncul. Dan filmnya pun tamat. Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar.